Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha Tinggi Raja. Bersama-sama kita katakan Hosana. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Nah, Kakak Renal mau tanya sekali lagi nih. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Baik adik-adik harus luar biasa ya, seperti Kak Renal dan Kak Helen di sini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. Kak Renal, kakak tahu nggak apa-apa aja yang harus kita persiapkan, Kak? Wah, kurang tahu juga nih sih, Kak. Gimana kalau kita langsung lihat aja? Yuk kita langsung lihat aja deh kalau kayak gitu. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha Tinggi Raja. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa. Nah, adik-adik, itu adalah hal yang perlu kita persiapkan. Sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Sekarang kita mau angkat pujian adik-adik. Jadi Kak Helen dan Kak Renal undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan lagu Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Dilanjutkan dengan lagu Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, Puji nama Tuhan. Kita langsung aja yuk adik-adik. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Lebih cepat. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Oke, adik, tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa. Gimana sikap doanya, adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik bisa ngikutin kata-kata kakak ya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini pada pagi hari ini kami ingin kami ingin memulai memulai ibadah ini. ibadah ini. Kau berkati Kau berkati dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga berakhirnya. hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Masih. Sekali lagi kalian tanya, masih semangat? Masih. Mana kalian mendengar semangat adik-adik? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Laskar Kristus. Yes, Laskar Kristus. Yes. Nah, baik adik-adik. Kalau adik-adik masih semangat, kita masih bangkit berdiri ya. Kita mau angkat satu pujian. Apa pujiannya Kak Renal? Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kita langsung aja. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku dan paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku dan paling aku cinta. Oke Dade, sebelum kita persembahan, kita naikkan satu pujian. Apa itu Kak? Pujiannya dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Kita langsung aja musik. Sama-sama saudaraku. Dari utara ke selatan, terdengar bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Semua berkata, dari pulau-pulau, bilang lembah-lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Sebut namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Katakan dari pulau, semua bilang apa? Tinggi-tinggi bilang gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus
Baiklah teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah memberikan kami berkat yang luar biasa hari ini, sehingga kami bisa memulai kegiatan dan kami bisa beribadah seperti biasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kali ini, kalian hanya membutuhkan satu amplop dan jangan lupa untuk menuliskan nama kalian dan tanggal hari ini ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian yaitu Bawa Persembahanmu. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kaisar harap kabar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Oke adik-adik, Kaisar mau mengucapkan terima kasih ya, karena kalian sudah setia untuk mengikuti ibadah online dari jarak jauh, baik itu anak sekolah minggu maupun kakak-kakak remaja. Terima kasih juga buat orang tua yang selalu menemani anak-anaknya untuk beribadah sekolah minggu, khususnya yang di kelas PAUD dan kelas kecil. Terima kasih ya. Tidak lupa juga Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita yang melayani pada minggu ini 28 Maret 2021. Ada Kak Helen dan Kak Renal, juga ada Kak Ian. Ya, terima kasih ya. Kalian selalu setia untuk melayani Tuhan walaupun kalian sedang sibuk-sibuknya nih menghadapi ulangan atau ujian tengah semester. Luar biasa. Oke adik-adik, minggu ini Kak Esther juga guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua yang berulang tahun. Siapa yang ulang tahun minggu ini? Ayo. Dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 3 April 2021. Sepertinya ada yang ulang tahun deh. Oke, kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa dalam segala hal. Kalian selalu menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Selamat ulang tahun ya sayang Ria, Tuhan Yesus memberkati. Buat adik-adik yang saat ini dalam kelemahan tubuh, juga yang dalam berbeban berat atau sedang ada masalah dalam keluarga dengan orang tua, Kak Esther juga dukung doa bersama guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Kiranya buat kalian yang sedang dalam kelemahan tubuh, bilur-bilur Tuhan menjamah kalian supaya kalian memperoleh kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Buat adik-adik yang sedang dirundung masalah, yang sedang berbeban berat, kiranya Tuhan saja yang dapat memberi kelegaan buat kalian. Yang sedang bersedih, yang sedang berduka cita, Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya juga mengucapkan kiranya penghiburan sejati daripada Tuhan Yesus senantiasa adik-adik dan keluarga terima. Selalu semangat dalam keadaan apapun, kita selalu yakin sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau ingatkan lagi kepada kita semua bahwa kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Walaupun sekarang sudah banyak
orang yang mendapat vaksin. Tetapi ingat, vaksinasi itu bukan obat ya adik-adik ya. Jangan sampai kita abai dengan yang namanya protokol kesehatan. Jadi apapun kegiatan adik-adik, dimanapun kalian berada, selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M ya, supaya diri kita sehat dan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita juga sehat. Oke, selanjutnya Kak Esther mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa dalam merayakan Paskah, menyambut Paskah, seksi pelayanan anak dan remaja sudah tahu? Betul sekali, akan menyelenggarakan lomba menghias telur Paskah. Ada 5 kategori, dari PAUD, kecil, tengah, besar, dan remaja. Jadi Kak Esther harap kalian semua anak-anak sekolah minggu dan remaja segera daftarkan diri kalian pada guru kalian di kelas masing-masing. Jangan sampai kalian melewatkan momen ini. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat dong dalam menyambut Paskah. Ya, itu adalah hari kemenangan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kalian sudah tahu bagaimana kriterianya, dan Kak Esther ingatkan kembali supaya hasil karya kalian segera kirim ke WA Kak Esther di nomor ini. Iya, paling lambat tanggal berapa adik-adik? Tanggal 30 Maret 2021. Dan pengumumannya akan diumumkan melalui channel YouTube Glow Kids ya pada tanggal 4 April 2021. Jadi pastikan kalian memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan kalian akan memperoleh hasil yang memuaskan. Kak Esther senang deh karena sudah ada beberapa yang mengirim foto maupun videonya ke WA Kak Esther. Kak Esther masih tunggu ya hasil karya dari kalian semua. Semangat! Oke adik-adik, itu dulu informasi singkat dari Kak Esther. Sekarang Kak Esther minta kalian mempersiapkan diri. Kita akan masuk dalam ibadah di kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan remaja. Selamat beribadah sayangku semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hosana, Hosana, Maha tinggi Raja-Mu. Bersama-sama kita mengatakan Segala hormat dan pujian memuliakan yang kuasa nikmat Hosana. Shalom adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Kajian mau dengar? Wah, puji Tuhan, kajian banyak dengar, kabar kalian luar biasa. Nah adik-adik, kabar kajian sekarang juga gak kalah luar biasa dengan kabar kalian. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Musik. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya.
Sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya, sehingga pada hari ini pun kami masih dapat merasakannya. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggunya. Kalian dengerin baik-baik ya, ceritanya seru loh. Silahkan Kak. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Dan yang akan membacakan Alkitab adalah teman kita, yaitu Giselle. Shalom, selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak guru skala minggu. Hari ini saya ingin membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selamat hari Minggu, salam sehat. Adik-adik, hari ini Kak Aya akan bercerita tentang Tuhan Yesus mengampuni seorang perempuan yang berdosa. Yuk, kita simak baik-baik ceritanya berikut ini. Yesus mengampuni perempuan berdosa. Ada seorang bapak-bapak. Bapak ini bernama Simon atau biasa dipanggil Pak Simon. Pak Simon ini adalah seorang Farisi. Dan di kota ini, Pak Simon sudah dikenal oleh banyak orang. Semua orang menghormati dan tunduk kepada Pak Simon. Pak Simon sudah mempelajari Alkitab dan adat istiadat atau peraturan-peraturan agama Yahudi. Ketika pergi ke sinagoge, Pak Simon selalu menggunakan jubah yang panjang dan selalu duduk di barisan paling depan. Pada suatu hari, Pak Simon bertemu dengan Tuhan Yesus di sinagoge. Pak Simon ingin tahu siapakah itu Yesus. Jadi, Pak Simon mengundang Yesus untuk makan malam di rumahnya. Kata Pak Simon, "Datanglah untuk makan malam di rumahku." Dan Yesus berkata, "Aku akan datang." Dan keesokan harinya, semua orang sibuk di rumah Pak Simon. Para pelayan Pak Simon pergi ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran, serta semua yang diperlukan untuk memasak makanan yang enak. Nanti akan ada banyak tamu, karena Pak Simon mengundang teman-temannya untuk datang dan untuk mengenal Yesus. Malam itu, Yesus datang ke rumah Simon. Simon menyambut Tuhan Yesus. Tapi, Yesus tidak diberi ciuman seperti kebiasaan menyambut seorang tamu. Simon juga nggak nyiapin air untuk Yesus, untuk membasuh kakinya Yesus. Juga tidak ada minyak urapan dituang ke kepala untuk menyegarkan Yesus. Lalu, Simon menunjukkan salah satu bagi Yesus, yaitu tempat duduk yang mengelilingi meja. Dan di sana, Yesus bersandar bersama dengan tamu yang lain. Pelayan di rumah Simon membawa piring dan acara makan malam dimulai. Para tamu menikmati makanan dan minuman, lalu berbicara dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Ternyata adik-adik, ada seorang perempuan membawa sebotol minyak wangi. Ia menyelinap masuk. Perempuan itu melangkah
dan mendatangi Yesus yang sedang duduk. Lalu perempuan itu menangis saat ia duduk di dekat kaki, dan air matanya jatuh membasahi kaki Yesus. Para tamu ini heran, karena para tamu ini sudah mengetahui siapa perempuan ini. Perempuan ini ternyata adalah perempuan yang hidup dalam dosa. Para tamu bingung apa yang ingin dilakukan oleh perempuan ini, dan kenapa perempuan ini datang dan mengganggu acara makan malam mereka. Padahal kan mereka lagi sedang bersenang-senang. Tapi kenapa sih perempuan ini datang dan mengganggu acaranya? Tapi adik-adik, perempuan ini tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh para tamu. Lalu dengan rambutnya yang panjang dan indah, ia menyeka dan mencium kaki Tuhan Yesus. Kemudian, ia membuka tutup botol minyak wanginya dan menumpahkan isinya ke kaki Tuhan Yesus. Ia melakukan ini karena ia ingin menyatakan rasa kasihnya kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ternyata ada yang gak senang, yaitu Simon. Melihat hal ini, Simon berpikir dalam hatinya, kalau Yesus adalah seorang nabi, sudah pasti dia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang yang berdosa. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus menghadap Simon dan berkata, "Simon, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu." Dan Simon menjawab, "Apa itu, Guru? Katakanlah padaku." Dan Yesus bercerita. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus bercerita. Begini ceritanya. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang yang meminjamkan uang. Satu orang meminjam 50 dinar dan seorang yang lainnya lagi meminjam 500 dinar. Orang yang meminjamkan uang ini berpesan supaya mereka berdua yang meminjam uang tadi mengembalikan uang yang mereka pinjam besok harinya. Tapi adik-adik, kakak mau tanya nih, apakah besok harinya itu mereka berdua mengembalikan uang yang mereka pinjam? Ayo, ada yang mau nebak nggak? Iya atau tidak? Ternyata adik-adik, jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mengembalikan uang yang mereka pinjam karena mereka nggak punya uang, adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih. Menurut adik-adik, apakah orang yang meminjamkan uang tadi marah kepada mereka berdua karena mereka berdua nggak bisa kembaliin uangnya? Hayo, ada yang tahu? Ada yang mau coba nebak? Kira-kira yang minjamin uangnya ini marah atau enggak ya? Ternyata adik-adik, enggak juga. Orang yang minjamin uang itu enggak marah. Justru orang yang meminjamkan uang ini bilang kepada mereka berdua yang minjam uang, bilangnya kayak gini, "Tidak apa-apa, kalian berdua tidak usah mengembalikan uangnya. Utang kalian berdua saya hapus." Nah, adik-adik gitu ceritanya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, "Nah, Simon, siapa di antara kedua orang tersebut akan lebih mengasihi orang yang meminjamkan uang tersebut?" Kata Tuhan Yesus bertanya kepada Simon. Lalu Simon menjawab, "Menurut saya, orang yang meminjam 500 dinar akan lebih mengasihi." Itu jawaban Simon. Lalu Yesus berkata, "Betul, Simon." Dan Yesus berpaling pada perempuan yang masih duduk di kakinya. Nah, sekarang Simon, engkau melihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu dan engkau tidak menyediakan air untuk membersihkan kakiku. Tapi perempuan ini sudah membersihkan kakiku dengan air matanya dan mengeringkan kakiku dengan rambutnya. Engkau tidak menyambut aku dengan ciuman, tetapi perempuan ini tidak berhenti mencium kakiku. Dan engkau tidak menuang minyak di kepalaku, tetapi perempuan ini sudah menuangkan minyak wangi di kakiku. Sebab itu kukatakan, dosa-dosanya telah diampuni, sebab
ia sangat mengasihi aku. Tetapi dia yang sedikit diampuni dosanya, hanya sedikit juga mengasihi. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus melihat orang-orang yang di sekelilingnya dan berkata, ia sangat mengasihi aku, sebab itu dosanya yang banyak telah diampuni. Orang yang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit. Terus adik-adik, Tuhan Yesus berpaling kepada perempuan yang tadi dan berkata, dosamu sudah diampuni. Dan adik-adik, tahu nggak respon para tamu tadi gimana? Mereka pada kebingungan adik-adik. Mereka berbisik-bisik satu sama lain sambil kebingungan dan bertanya, siapakah Yesus ini yang dapat mengampuni dosa orang? Tapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata lagi kepada perempuan yang tadi. Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Dan adik-adik, perempuan ini bangkit dengan gembira dan meninggalkan rumah Simon dengan penuh sukacita, sebab dosanya telah diampuni. Sekarang kajian mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo diri. Sudah? Kalau sudah, mari kita mengangkat satu buah pujian. Berikut lagunya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, tadi kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati kami dan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan bilang, amin. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Raja. Mari sama-sama kita katakan.